Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Hadi Suryanto. I am from Diversity Science. Apa kabar semuanya? Apakah hari ini sangat menyenangkan, bahagia? Kali ini saya ada request dari kolega saya, yaitu Saudara Yusuf Adam Hilman. Beliau meminta saya untuk mereview sebuah jurnal. Terima kasih untuk atensinya, dan saya akan mereview jurnal ini, Italis Nice. Ya, jurnal ini menurut akses terbuka. Jadi ini akses terbuka, peer review dengan referensi diterbitkan oleh Verlag Sutherland. Jadi utamanya adalah Italinis adalah untuk menyediakan plafon intelektual bagi para sarjana internasional. Italinis bertujuan untuk memproduksikan studi interdisipliner dalam ilmu sosial. Ini submitnya tidak di sini ya, ternyata submitnya itu harus ke emailnya editor. Ini yang padahal ini kalau sudah mengaduk sistem OJS ini ya, sudah OJS 4 kalau tidak salah, ini harusnya sudah bisa BioJS. Nah, jurnal ini menerbitkan makalah penelitian, wow, multidisiplin, semuanya mulai antropologi sampai studi wanita seksual. Oke, kita lihat bagaimana kita bedah ini menurut Scopus. Oke, kita lihat langsung statusnya di Scopus. Jurnal ini Italis Nice ini tahun cakupan Scopus dari 2011 hingga 2014 itu, dan dari 16 hingga sekarang. Artinya dia pernah discontinue di tahun 2015. Ya, pernah discontinue di tahun 2015. Kalau kita lihat di bidang subjek di sini, jurnal ini sebenarnya fokus pada seni dan humaniora. Lebih spesifik itu sastra dan teori sastra, bahasa dan linguistik, linguistik dan bahasa. Untuk bidang ini seni, bahasa dan linguistik. Untuk ilmu sosialnya linguistik dan bahasa. Harusnya jurnal ini membahas tentang sastra, bahasa, tentang atau linguistik atau kebahasaan, semuanya tentang bahasa dan sastra. Itu fokusnya ya kalau kita lihat ini. Indeknya sebenarnya adalah 000. Dari 32 dokumen saat ini tidak ada satupun yang diindeks. Kutipan saya ini tidak ada, itu tahun 2021. Tahun 2020 dari 42 dokumen dari tahun 2017 sampai 2020 ini hanya ada 2 kutipan, makanya 0,0 citasin atau citasin site score tracer 2021 00. Pengutipan skor tahun 2020 0. Ini kalau dilihat kita baca versi Scopusnya. Ya, jadi citasinya sangat rendah. Kita bahas lagi dari sisi SJR-nya. Jurnal ini diterbitkan di Swiss. Oke, universitas dan lembaga penelitian dari Swiss. Area subjek dan kategori. Nah, area subjek dan kategori versi SJR. Versi SJR. 1 tentang seni dan humaniora. Dia akan membahas tentang bahasa, linguistik, sastra, dan teori sastra.
Yang kedua adalah ilmu sosial. Dia membahas tentang linguistik dan bahasa. Penerbitnya adalah Verlag Southerlander. Ini penerbitnya. Track rekornya di SCR pun liputannya ini 2011 sampai 2014, baru 2015 kosong, itu artinya dia pernah discontinue di tahun itu, dan 2016 sampai 2018. Tapi sekarang ada di Scopus ya. Tapi di sini tulisannya seperti itu. Nah, kuartilnya tahun 2020 ini semuanya Himpat, dan tidak ada yang membahas tentang selain linguistik dan lingui, literasi and literasi teori. Di sini tidak ada. Semuanya membahas tentang linguistiknya. Kita lihat lagi di versi penerbit Verlag Southerlander. Kita lihat. Oke. Penerbit ini punya 2 jurnal. Iya, yang satu ada Italianis, yang kedua ada Generous Supplement, sama-sama dari Swiss. Lalu kita bahas lagi tentang jurnal satunya yang diterbitkan oleh penerbit ini. Kita lihat statusnya di Scopus. Ini statusnya di Scopus. Statusnya di Scopus, jurnal yang dikelola oleh penerbit ini. Bidang subjek adalah kedokteran umum. Cakupan Scopus tahun 90, 93, 95, jadi sering terputus-putus sampai sekarang tahun 2000. Ini dihentikan oleh Scopus sampai sekarang. Mungkin disvarian, kalau saya bilang disvarian itu dia punya bidang subjek itu kedokteran umum, tapi membahas tentang berbagai hal tentang yang dikatakan multidisiplin. Ini pernah saya mengalami sebuah jurnal, saya waktu itu dimasukkan oleh kampus saya, dimasukkan ke situ, dan terbitnya itu sebulan, hampir setiap minggu atau hari ya, kalau tidak salah itu ada edisi, dan setiap edisi itu ada puluhan artikel. Jadi kalau 1 tahun gitu, 1 bulan itu ada ratusan mungkin ya. Ya itu disvarian. Ya kalau ini kan Scopus ini sudah, ini jurnal yang satunya yang dikelola oleh penerbit ini. Oke. Selanjutnya ini yang jurnal satunya tadi, sama-sama dia tentang bahas tentang obat. Dokterannya tentang obat. Dan yang saya lihat baik di SJR maupun di Scopus dia tidak menyertakan link. Ini yang agak berisiko, bukan berbahaya sebenarnya, berisiko kita tersesat pada website jurnal-jurnal predator menurut saya. Lalu kita bedah lagi tentang jurnalnya. Apakah sesuai dengan yang di Scopus ini? Dia membahas tentang seni, humanira adalah sastra dan teori sastra, bahasa dan linguistik dan bahasa. Nah, apakah dia membahas tentang itu? Oke, kita lihat sekarang kembali ke jurnalnya. Jurnal ini kalau dilihat di sini mempromosikan studi interdisipliner. Jadi dalam ilmu sosial, semua bidang ilmu tentang ilmu sosial. Ada ini sebenarnya masuk akal kalau seperti ini dia membahas tentang ilmu sosial, tetapi studi interdisipliner ini harus merujuk pada ilmu sosial, yang dibahas adalah linguistik, seni, dan bahasa.
tidak ilmu sosial secara umum. Nah, seperti ini linguistik dan linguid. Ini harus sama ini, walaupun mungkin studinya dari sini. Nah, kita lihat, wow, biayanya adalah 1000 US dollar atau sekitar, kalau dolar 14.000 adalah 14 juta. Kalau kelasnya ini mahal ya, mahal kelasnya ini. Tetapi dia punya kecepatan di bidang konfirmasi artikel, publikasinya cepat. Proses itu dapat memakan waktu hingga 3 minggu, hanya 2-3 minggu. Konfirmasi hanya 1-2 hari kerja. Keren, ini sebenarnya cepat. Kita lihat contoh artikelnya. Ya, kita lihat lagi tentang artikelnya. Apakah artikelnya membahas tentang ini yang tertulis di Scopusnya? Oke, ya. Strategi membangun organisasi masyarakat pengelola hutan di sekitar kawasan Diklat Sawala, Kadipaten Majalengka. Ini ya Jawa Barat. Tinjauan hukum kewenangan pejabat pembuat akte nikah atau membuat akte otentik dalam sistem hukum. Kalau saya melihat ini, semua contoh artikelnya, kepemimpinan Islam di era disrupsi studi kasus COVID-19 di Indonesia. Ini tidak membahas sama sekali tentang linguis dan linguistik. Jadi kalau dilihat artikelnya ya ini sama dengan yang jurnal dulu saya pernah publish itu. Dia terbitnya banyak gitu, tapi tidak konsisten sesuai yang ke ciri khasnya jurnal ini. Tapi menurut saya ini berisiko untuk discontinue menurut saya lah. Ini perkiraan ya, perkiraan saya. Karena apa? Skopnya yang terdaftar di Scopus itu adalah tentang seni, humaniora, tetapi lebih fokusnya di linguis dan linguistik maupun sastra. Dia harusnya membahas tentang kebahasaan. Tapi di sini semuanya dibahas, pendidikan oke, ya, kapitalisme oke, orang tua oke, saya tidak paham ini pendidikannya, jadi saya tidak mengerti ini. Tapi menurut saya kalau dilihat dari contohnya ini temanya itu memang interdisiplin, tetapi tidak sesuai dengan skop. Contoh interdisiplin itu adalah misalkan tentang gini, jurnal diversity, keberagaman dalam pembelajaran. Artinya dia itu bisa multidisiplin, bisa IPA, pembelajaran IPA, bisa pembelajaran IPS, bisa pembelajaran pemerintahan, ilmu pemerintahan, bisa pembelajaran, tetapi fokusnya di ilmu pembelajaran pendidikan. Itu maksudnya yang multi interdisiplin itu. Tapi kalau ini dia tidak membahas tentang bahasa di interdisiplin ilmu, nah ini yang saya rasa itu skopnya melebar. Oke. Dan pengalaman yang kita lihat tadi di Scopus, salah satu jurnalnya sudah discontinue. Mungkin bisa jadi jurnal sini mungkin akan menyusul, tetapi saya tidak bisa memastikan itu karena Scopus itu kan sebuah profit murni. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share agar saya terus bisa memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Itu terima kasih untuk Yusuf Adaliman, kolega saya, junior saya yang sudah request tentang saya tentang membahas suatu jurnal. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.